Saya ada di penyelenggara mempercepat persamaan pengetahuan. Bawaslu ada Loli Suhenti. Iya. Lagunya yang paling penting. Podcast Awasiu, awas. Kali ini podcast kedatangan aktivis perempuan yang malang melintang. Katanya cita-citanya ingin menjadi guru TK. Apakah tersampai atau tidak? Langsung saja kita sambut Teh Loli. Sehat, Teh? Alhamdulillah. Sehat. Alasan apa, Teh, menjadi komisioner Bawaslu, Teh? Karena setiap hidup itu kan harus punya target. Di gerakan perempuan loh, kok ternyata begini ya, kebijakan kok jomplang banget. Wah, sekuat apapun rakyat, kalau bikin perubahan, ternyata kota kuncinya adalah di regulasi. Akhirnya karena nggak menemukan titik capaian, menurut saya mentok, terus saya geser ke Senayan. Waktu itu cuma berpikir, kalau para anggota dewan ini keren-keren, semangat perubahannya kuat, didorong oleh kita-kita dengan gagasan-gagasan yang nyambung, maka kesejahteraan rakyat itu bukan mimpi lagi. Nah, ternyata begitu di sana, wah ternyata gak cukup perempuan di parlemen ini. Perempuan itu ternyata ditemukan seringkali menemukan kesulitan mengakses informasi. Dari situ saya langsung, wah kalau gini caranya berarti perubahan harus maju ke step berikutnya. Saya ada di penyelenggara. Jadi tujuan idealis saya itu kalau di Bawaslu maka saya harus bisa memberi akses informasi sebanyak-banyaknya bagi seluruh kontestan, juga perempuan. Aktivis-aktivis yang sekarang muncul di mana-mana, LSM banyak, organisasi kepemudaan subur, itu adalah salah satu tolak ukur demokrasi di Indonesia hidup. Jadi ada fungsi kontrol. Jadi Teteh itu termasuk mojang yang menjadi aktivis gerakan gitu ya. 10% hak perempuan dalam ruang politik mencapai. Belum. Kenapa, masih Teh? jauh. Lihat aja potret keterpilihan perempuan di DPR RI. Belum mencapai 30%. DPD RI sekarang sudah 30,8%. Tetapi kabupaten kota ya rata-rata masih di angka 16-20%. Jadi dia masih jauh untuk mencapai angka minimal, angka kritis. Soal pemenuhan keterwakilan bukan hanya tugasnya perempuan loh, bukan hanya tugasnya aktivis perempuan, tapi tugas kita semua sebagai warga negara. Kalaupun ada segmentasi khusus, misalnya perempuan menjadi sasaran sosialisasi, perempuan menjadi sasaran pendidikan politik, sebenarnya bukan untuk mengkotak-kotakan, tapi untuk mempercepat persamaan pengetahuan. Kartini, siapa sih Kartini di dalam jiwa Teteh? Satu spirit, satu ruh yang bisa menyatukan gerakan Indonesia, bahkan mestinya dunia, untuk bisa membangun proses kehidupan yang berperi kemanusiaan. Hidupnya perempuan dan hidupnya laki-laki itu harus punya kesalingan. Supaya itu terjadi, perempuan pendidikannya harus bagus. Perempuan kemampuan mengambil keputusannya harus bagus. Perempuan untuk bisa memperjuangkan dirinya sendiri pada posisi yang sama dengan laki-laki. Kartini lain banyak. Kalau di Jawa Barat kan ada Dewi Sartika. Iya. Di Sumatera Barat ada Rohana Kudus. Banyak. Di Bawaslu ada Loli Suhenti. Iya. Loli ini memakai kebaya yang full, pakai sanggul yang kayak gitu. Pernah. Jadi kita sanggulan. Aku tuh sanggulan penuh. Tapi saat itu berat sekali ya orang-orang yang selama ini sanggulan. Terutama misalnya kalau di keraton-keraton ya, Yogyakarta, Solo misalnya ya. Berat sekali menjadi seorang putri yang harus ditusuk-tusuk kepalanya karena ternyata sanggulan itu sakit. Jadi Kartini bukan dari sebagai simbol ya. Tapi intinya Kartini itu harus dilihat spiritnya, ruhnya. Kalau simbol sakit ya. Jangan pakaiannya. Karena kalau Kartini sekarang udah jarang yang berkebaya kecuali Jadi mari kita lihat Kartini sebagai spirit, sebagai ruh dari gerakan. Teh Loli ini ketika jadi aktivis muda pernah ngamen ya? Karena ini pernah dari mana? Ya, ada orang yang membicarakan Teh Loli. Waktu itu saya ingat betul kami dalam sebuah komunitas sedang melakukan advokasi terhadap hak-hak petani yang dirampas. Tapi kami semua ini nggak punya duit. Gimana caranya? Akhirnya mikir. Itu saya ingat tahun 1999
99 lah waktu itu ya. Kamu bayangkan apa yang terjadi waktu itu, pengamen perempuan belum terlalu banyak. Seingat saya ketika saya nyanyi, semua orang langsung lihat set gitu kan. Entah karena suara merdu atau justru kami senang. Walaupun harus ngamen, kami juga harus naik turun truk untuk bisa pulang. Nah itu yang paling membahagiakan, lalu proses advokasi itu berhasil. Dari ngamen itu katanya sampai ke telinga orang tua. Itu saya pulang terus mama saya terus bilang, ngapain kamu ngamen-ngamen? Loh, kok mama tahu? Ya tahu lah, ada tetangga di situ. Katanya kamu ngamen. Ngapain? Emang kurang uang dari orang tua? Terus saya bilang kurang. Tapi lalu saya mencoba menjelaskan kenapa harus dilakukan. Akhirnya orang tua saya sih ya sudahlah, asal jangan bikin malu ya. Lagunya yang paling penting. Kenapa lagu itu yang saya pilih? Kenapa teh? Kenapa harus takut pada mata, hari, nyalakan api dalam hati, usir segala gelapnya. Itu kenapa? Karena lagu itu lagu soal spirit perubahan. Apakah ada faktor doa orang tua yang menginginkan anaknya menjadi dai? Oh pasti. Aku tuh jurusan komunikasi penyiaran Islam. Jadi ketika masuk jurusan itu, papi aku tuh bilang, kamu nanti harus jadi ustazah, kamu harus ceramah. Siap papi, saya pun sedang melakukan dakwah. Cuma dakwahnya dakwah bilhal, bukan bilisan. Habis gelap terbitlah terang. Habis gelap terbitlah terang. Apa yang dokter bisa bagi? Kita nggak perlu takut sama kegelapan, karena kegelapan itu akan ada masanya menjadi terang. Yang perlu kita lakukan adalah saat berada dalam kegelapan, tidak berhenti mencari cahaya. Karena cahaya, terang itu harus dicari. Saya tidak menyarankan Anda pakai pemutih ya. Terima kasih. Atur nuhun kasadayana yuk, thank you. Podcast Awasi You. Awas.